Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ternyata, kenapa Bawaslu mengatakan seperti itu begitu? Kok ikut-ikutan masalah utang Anies Baswedan 50 miliar begitu? Jadi orang-orang menganggap bahwa ya karena dengan adanya Pak Sandi kemarin mengatakan istihoro mengikhlaskan seolah-olah Anies Baswedan punya utang 50 miliar begitu kan. Padahal perjanjian politik itu sudah jelas begitu. Di mana letak logikanya Bawaslu? Dia tidak membaca data atau apa begitu. Jangan-jangan selama ini sudah tahu begitu kan. Dia mengatakan bahwa Ketua Bawaslu mengatakan itu pelanggaran pidana. Dan bahkan Fahri Hamzah mengatakan itu adalah KPK harus bertindak. Di mana letak logikanya? Kok menghabisi ya Anies Baswedan seperti itu ya. Kemarin mengatakan tidak etis ya, tidak etis dalam curi start kampanye dan sekarang sudah berspekulasi hari ini juga begitu. Jadi publik sudah tahu apa sebenarnya terjadi ya kepada Bawaslu ini ya sudah jelas ini bukan pemimpin begitu kan, tapi ada sesuatu yang memang ada apa ya, ada dianaktirikan, ada enggak, kira-kira seperti itu logika kita begitu. Publik bisa menilai seperti apa begitu kan, tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar netizen agak pedas sebenarnya. Anies utang 50 miliar, Ketua Bawaslu itu pelanggaran pidana. Pidananya di mana begitu? Coba bayangkan begitu kan. Ini kok ngawur sekali kalau ngomong begitu kan. Ngomong itu ijazah palsu pelanggaran, bukan pinter dipiara ini. Sandungan ada aja lagi ini. Terus yang meloloskan capres ijazah palsu dan pemakai palsu ijazah ya, palsu perdata atau pidana ini. Banyak sekali. Kenapa Bawaslu kok Anies Baswedan yang selalu disorot begitu? Ada apa begitu? Jangan-jangan ya ada permainan yang di belakang ini semua begitu kan. Karena pada hakikatnya Anies kritik sebenarnya sebagai lembaga yang independen begitu kan, seperti Bawaslu ini netral begitu kan. Dia fokus kepada pengawasan di KPU, pengawasan dari pemilu nanti begitu kan. Bukan masalah ngurus masalah utang-utang seperti ini begitu. Itu kan receh bagi pendukung Anies Baswedan dan bahkan ini ditertawakan. Di mana letak logikanya seorang Bawaslu pengawas ya, pengawas pemilu lalu kemudian masih membahas tentang utang yang ada di Anies Baswedan yang dianggap seperti itu begitu. Padahal utang-utang itu sudah selesai gitu kan. Jadi apa sebenarnya terjadi kepada mereka begitu? Kalau yang ngutang 7.730 triliun itu pelanggaran pidana atau pelanggaran lalu lintas, bro. Ini sudah dikritik oleh mereka begitu, oleh masyarakat Indonesia begitu kan. Kasihan Pak Jokowi masih menjawab bisa dipidana. Karena tidak disebut dalam laporan, sumbangannya itu adalah bentuk kesepakatan bersama dan jelas di dalam perjanjian tersebut Anies memang selesai. Kok bisa-bisanya hal itu jadi pelanggaran pidana? Apa Bawaslu ikut-ikutan menjegal Pak Anies? Apa Bawaslu selama ini sudah sadar bahwa punya integritas pada pasangan capres lainnya? Betul begitu kan? Artinya apa? Kalau memang ikut-ikutan menjegal Anies Baswedan, wallahu a'lam, di mana letak logikanya begitu kan? Jadi pada hakikatnya kita yang namanya keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia itu harus merata begitu. Masa seorang calon karena si A, si B dan si C karena tidak didukung si rezim inilah kemudian dianaktirikan begitu kan? Di mana lebih baik bubar aja begitu kan? Kan begitu logika kita begitu kan? Ya kasihan sekali lah kalau kita sebagai pejabat independen seperti itu harus netral kepada siapa begitu. Jangan-jangan ada sesuatu yang dimainkan begitu kan. Publik bisa menilai seperti apa begitu kan. Masa masalah gara-gara ini Bawaslu turun tangan begitu, KPK turun tangan, ada apa begitu kan. Ini masa kejayaan orang-orang dungu, maklumi aja mereka bilang apa nih. Bingung, saya jadi kerjaan ya. Jadi kerjaan kalian selama ini apa sampai masalah gini, komentar ya di belakang. Lagian ya 50M itu kan akumulasi dari ratusan kali penyumbang, meskipun orang yang menyumbang sama namanya bisa beda. Pilgub aja nggak bisa diawasi apalagi pilek pilpres, masih percaya? Pertanyaan untuk Ketua Bawaslu, apakah sama maknanya utang dengan sumbangan? Di pasal mana dalam pertaruhan perundang-undangan kausul utang piutang masuk dalam ranah hukum pidana? Kenapa Ketua Bawaslu RI bisa sesedungu ini? Nah itu yang jadi pertanyaan. Kenapa kok masih pidana begitu kan? Kenapa kok masih ngurusi-ngurusi seperti itu begitu? Udahlah, ini kan antara Anies Baswedan dengan
dengan Sandi yang tahu begitu kan. Walaupun sudah dibantah oleh Pak Anies berkali-kali, dia tidak percaya begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada niat dengan tujuan yang berbeda begitu. Mungkin seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies utang 50 miliar, Ketua Bawaslu itu pelanggaran pidana. Pelanggaran di mana begitu kan? Ya, ini kan menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu menyoroti utang Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Rashid Baswedan yang mencapai 50 miliar kepada Sandiaga Salahuddin Uno untuk kampanye pemilihan gubernur. Padahal itu sudah selesai begitu kan, bukan utang piutang begitu. Bawaslu menduga transaksi tersebut melanggar ketentuan dana kampanye yang masuk unsur pidana. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan penerimaan dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran karena melampaui batas maksimal sumbangan dana kampanye yang boleh diterima calon kepala daerah. Maka dalam undang-undang pilkada calon kepala daerah hanya dibolehkan menerima sumbangan dana kampanye dari seorang maksimal dari perseorangan maksimal 75 juta sedangkan dari swasta maksimal 750 juta. Kalau memang ini dijadikan acuan lantas bagaimana dengan presiden? Dengan mana yang gubernur-gubernur yang lain begitu kan? Jadi pada hakikatnya ada apa saya melihat pada satu rentetan peristiwa Bawaslu hari ini kok Anies Baswedan yang selalu dituduhkan seperti itu, dipidana, tidak etis dan sebagainya begitu. Sedangkan yang lain di mana begitu kan? Itu kan letak logika kita begitu. Ya kalau sudah begini wallahu a'lam, di mana letak hati nurani sebagai bangsa dan negara begitu. Kok demokrasi dicederai dengan hal-hal seperti ini begitu kan? Memberikan sentimen kepada masyarakat yang dengan edukasi dengan diksi seperti ini begitu. Anies mengakui bahwa pemberi pinjaman tidak mengharuskan membayar utang tersebut apabila menang dalam Pilgub DKI 2017. Anies nyatanya menang. Artinya Anies mendapatkan sumbangan dana kampanye 50 miliar. Itu seharusnya bermasalah. Seharusnya itu pelanggaran pidana. Itu pidana karena dia tidak menyebutkan itu laporan akhir dana kampanye, kata Bagja di Jakarta. Bahkan Bagja menjelaskan meski sumbangan dana 50 miliar itu merupakan pelanggaran ketentuan dana kampanye, tapi perkara itu sulit diusut. Pasalnya, Pilkada 2017 sudah selesai, bahkan Anies sudah selesai menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober lalu. Biasanya kalau Pilkada sudah selesai tidak bisa diusut kecuali pelanggaran dana kampanye ini ditemukan di awal-awal masa jabatan. Ini kan udah selesai masa jabatannya baru muncul. Anies juga baru muncul sekarang. Inilah repotnya. Nah kenapa? Ya karena Pak Sandi keluar-keluar terhadap dengan itu. Kenapa kok muncul setelah Anies Baswedan menjadi capres begitu kan? Kendati begitu, Bagja akan memberikan verifikasi sejumlah regulasi untuk memastikan batas kadaluarsa sebuah perkara dugaan dengan pelanggaran dana kampanye. Terlepas dari penguatan perkara Anies Bagja berharap kasus serupa tidak muncul lagi saat gelaran pemilu 2024. Anies diketahui merupakan bakal calon presiden yang hendak berlaga dalam pemilu 2024. Perkara sumbangan dana kampanye Anies ini sebelumnya diungkap oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Edwin Aksa. Padahal Edwin Aksa kan di luar Gerindra. Gerindra sendiri tidak mempermasalahkan itu begitu kan. Karena sudah tahu konsekuensinya, sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kok Anies Baswedan, Pak Sandi masih keluar-keluar seperti itu begitu. Apalagi Bawaslu begitu, ada apa begitu kan. Dia menyebut Anies berutang kepada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar saat Pilgub 2017. Anies dan Sandi merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur ketika itu. Adapun Erwin adalah tim pemenangan kampanye pasangan Anies Sandi. Setelah kabar utang itu beredar luas Anies menyampaikan klarifikasinya. Anies tegas menyatakan bahwa 50 miliar itu bukan milik Sandi. Anies menjelaskan 50 miliar itu berasal dari pihak ketiga untuk keperluan kampanye. Pihak ketiga tersebut mengharuskan Anies dan Sandi mengganti uang tersebut apabila mereka tidak terpilih sebagai gubernur wakil gubernur. Sebaliknya, kalau memang dia tidak terpilih maka utang itu akan dianggap lunas. Jika ada pihak ketiga yang mendukung kemudian saya menyatakan surat pernyataan utang ada tanda tangan, apabila kalah maka saya dengan Pak Sandi berjanji mengembalikan. Kok bukan uang Pak Sandi, kok Pak Sandi yang mengatakan itu begitu? Istihoro musyawarah, kok
kok PD-nya di mana begitu, kok sampai segitunya, apalagi Bawaslu hari ini kan sudah tahu dia akan memihak kepada siapa begitu kan. Kan sudah jelas, belum mulai aja Bawaslu sudah melakukan statement seperti itu begitu kan. Tidak etis bagi Bawaslu mengatakan ya pidana ini, pidana itu begitu. Di mana letak logikanya begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Jadi aneh menurut saya pribadi, ada apa begitu. Jangan-jangan sudah dirasuki begitu kan. Ya dirasuki berbagai hal, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.